dipersembahkan oleh Selamat malam pemirsa, pemilihan presiden kurang dari 1 bulan lagi. Pilpres 1 putaran diprediksi mustahil terjadi kecuali ada campur tangan Presiden Jokowi. Karena itu sejumlah pihak yang khawatir Pilpres akan berjalan curang kemudian mendesak agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Beberapa tokoh lain menyebut Pilpres akan kehilangan maknanya jika terlalu banyak kecurangan yang dibiarkan terjadi. Kondisi ini tentu saja akan mempengaruhi legitimasi Pilpres, terlepas siapapun yang nanti terpilih. Benarkah gejala-gejala menang dengan cara kotor semakin terasa? Dan sejauh apa langkah yang harus ditempuh untuk mencegah kecurangan Pilpres? Bersama saya Fitri Megantara, inilah kontroversi dalam episode Tolak Menang Karena Curang. Terjadi beberapa praktek kecurangan yang semakin masif dan beraroma korupsi. Ini untuk kepala desa, ini langsung aja kita diarahkan ke 02. Pak Prabowo itu Menteri Pertahanan, ya, Wakil Presiden Pak Gibran Mas Gibran adalah anak dari Presiden yang sampai saat ini sampai bulan 10 nanti sampai serah terima sama Pak Wali Kota. Potensi kecurangan TSM, satu misalnya adanya pembukaan posko pengaduan pelanggaran pemilu yang berkantor di kantor Kemenkopolhukam. Bodoh itu. Ini gimana Bang? Bodoh. Karena posko pemilu itu sudah ada, bukan posko itu namanya des pemilu. 2014 sudah ada. Banyak sekali kecurangan-kecurangan yang terjadi di beberapa tempat. Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu. Pemirsa, saya akan langsung menyapa 5 orang narasumber yang telah hadir bersama kita malam ini di studio Metro TV. Saya akan mulai dari sebelah kanan saya, juru bicara Timnas Anies Muhaimin, Mas Pipin Sopyan. Dan juga di sebelah Mas Pipin ada Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, Bang Rambun Cayo. Selamat malam. Baik, dan di sebelah kiri saya ada kritikus politik Mas Faisal Assegaf. Selamat malam, Mbak. Dan juga Direktur Eksekutif Indobarometer Mas Muhammad Kodari. Dan nantinya akan bergabung bersama kami pengamat politik Adi Prayitno dan juga sudah bergabung bersama kami lewat sambungan Zoom perwakilan dari TKN Prabowo Gibran, Mbak Francine Wijaya. Selamat malam Mbak Francine, selamat malam Bapak-Bapak yang juga hadir di studio Metro TV. Oke, baik. Saya akan langsung mulai perbincangan dari Mas Pipin terlebih dahulu. Mas Pipin, ini Timnas Pemenangan Amin kemarin menyampaikan ada berbagai macam dugaan praktik kecurangan pemilu 2024. Bahkan disebut sedikitnya ada 30 pelanggaran. Apa saja bentuk yang paling mengkhawatirkan dari pandangan Timnas Amin? Jadi ada 3 bentuk ya. Pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran administrasi, kemudian ada pelanggaran penggunaan fasilitas negara, dan yang ketiga adalah penggunaan pengerahan SDM aparatur negara. Jadi ada 3 potensi itu yang paling besar yang kita rasakan. Dan terakhir sebetulnya adalah pelanggaran terhadap berupaya untuk mengintervensi, mengintimidasi pihak yang memasang videotron kami, kemudian baru juga 1 hari sudah diturunkan. Ketika kami konfirmasi, kenapa alasannya? Kemudian itu di luar dari kuasa kami. Berarti ada invisible hand yang memaksa pemilik videotron untuk tidak memberikan izin kepada kami untuk bisa menggunakan itu. Padahal itu sebetulnya bukan dari kami, itu adalah dari relawan, orang yang simpati terhadap Pak Anies, Gus Muhaimin, kemudian memasang itu. Dan ternyata ya memang itulah yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat dari berbagai kejadian, kecurangan, kalau kita melihat misalnya indikasi penggunaan fasilitas negara, program bansos misalnya. Kalau kita lihat kebutuhan kita ketika bansos itu adalah ketika COVID 2001, 2002 terakhir kemarin itu
kita butuh, tetapi anggaran untuk bansos waktu itu hanya sekitar 430 sampai 460 triliun. Tapi saat ini 2023 2024 nyaris 500 triliun. Baik. Jadi bisa dibayangkan Bapak sekalian, bahwa memang ada upaya untuk menggunakan dana negara untuk bansos, politisasi bansos. Jadi kalau bagi kami sebetulnya bansosnya kami memahami itu kebutuhan bagi rakyat Indonesia di saat pekerjaan susah, pengangguran banyak, di saat sembako mahal, memang bansos dibutuhkan. Tetapi yang jadi persoalan ini kan bansos keluar karena kegagalan negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan sembako murah. Tetapi persoalannya adalah ketika ada upaya aparat negara untuk oknum-oknum pejabat mengarahkan bansos ini untuk kepentingan calon tertentu. Bahkan saya mohon maaf, Pak Jokowi sendiri membagikan bansos di Banten, di situ di samping balihonya Prabowo Gibran. Baik. Jadi saya kira itu yang membuat kami, oh jadi begini cara mainnya. Baik. Pak Julhas. Yang kedua, misalnya menyampaikan bansos ini dari Pak Jokowi, ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Yang ketiga juga Pak Erlangga juga demikian. Dan terakhir saya kira kita mendengar tadi ya video yang saat ini viral, yang ini sangat mengerikan. Dan saya kira mohon maaf yang 02 seharusnya yang melaporkan itu bukan kami dari 01 atau 03. Kalau itu fitnah seharusnya saya kira yang dirugikan adalah 02. Baik, kalau kita langsung karena apa? Jadi saya kira 02 seharusnya yang melaporkan kalau tadi yang beredar itu memang tidak benar gitu. Baik. Tanggapannya Mbak Francine. Pertama-tama tentu yang menuduhkan itu yang harus membuktikannya ya. Dalam hal ini ya silakan saja kalau misalnya memang dirasa ditemukan adanya dugaan pelanggaran ya silakan saja dilaporkan beserta dengan bukti-buktinya, beserta dengan fakta-fakta yang akurat, bukan hanya berdasarkan asumsi ya gitu. Masa hanya karena ada bersebelahan dengan baliho tertentu lalu disimpulkan seperti itu kan juga rasanya tidak cukup kuat lah ya. Gitu. Silakan saja kalau misalnya memang dirasa sebagai dugaan pelanggaran, silakan dilaporkan, kami akan ikuti proses hukum yang ada dan berlaku. Tapi dengan banyaknya laporan mengenai dugaan-dugaan pelanggaran ini, seperti apa kemudian komentar dari TKN sendiri, Mbak Francine? Untuk melaporkan ini kan sebenarnya hak setiap warga negara, juga kalau misalnya dari pasangan paslon lain timnya juga merasa menemukan adanya dugaan pelanggaran, ya itu memang haknya untuk melaporkan. Biar bagaimanapun kan juga masing-masing paslon akan berusaha menjaga suaranya, menjaga agar tidak terjadi kecurangan. Ya silakan saja. Yang penting kan itu tadi, asal ada bukti-bukti yang kuat dan fakta-fakta yang akurat. Jadi tidak terkesan cuma asal lapor saja cuma supaya mendapatkan simpati tertentu lah. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi sebelumnya saya akan mengundang kepada Mas Adi Praitno, pengamat politik, untuk bergabung berdiskusi pada malam hari ini karena Mas Adi Praitno sudah bergabung hadir di Studio Metro TV. Silakan Mas Adi Praitno, selamat malam. Baik, apa kabarnya? Pertanyaan selanjutnya saya ke Bang Rambun terlebih dahulu menyambung mengenai dugaan pelanggaran ini. TPN juga kemudian menggelar jumpa pers untuk mengungkap berbagai dugaan pelanggaran, terutama yang dilakukan oleh aparat. Ini kok momentumnya bisa samaan, tepat, kompak seperti ini dengan Timnas Amin? Kenapa nih? Ya karena yang menjadi subjek dari ini ya kita berdua gitu. Karena apa yang tadi disampaikan sebenarnya hampir sama dengan apa yang kami alami gitu dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya terakhir ini kita ada acara kita udah pasang baliho malam-malam banyak sekali, besok pagi udah ngilang gitu. Ini kan sebuah artinya ada satu kekuatan yang luar biasa sebenarnya yang sangat terorganisir ya, yang bisa menghilangkan baliho yang jumlahnya banyak sekali, ratusan bisa hilang dan nggak ada yang lapor, nggak ada yang jadi ini banyak lah gitu ya ceritanya. Kalau kita sekarang tadi dibilang 30 peristiwa, kita agak banyakan dikit Bang. Kita sudah sampai 40, sampai 50, ya kan. Jadi memang menurut saya apa yang tadi disampaikan saya setuju banget bahwa memang ini polanya. Tapi yang juga lebih mengkhawatirkan ya, selain tadi ASN, tapi juga kita melihat aparat penegak hukum nih, apalagi juga militer ya, tentara, TNI itu juga ikut-ikutan gitu ya di dalam ini kan
sampai pada satu titik yang cukup sangat mengkhawatirkan. Tapi yang juga cukup mengkhawatirkan adalah soal penyelenggara nih gitu. Ini kita dalam beberapa, mudah-mudahan penyelenggara nih punya kesadaran tinggi ya untuk menahan, untuk tidak tergoda ya. Tapi kalau dari sisi kami sendiri, misalnya Bawaslu deh, saya bilang, ini ada beberapa kejadian kan, misalnya tadi seperti yang rekaman tadi, itu kan udah terang-terangan ya, kan nggak perlu dilaporin, dia kan semacam penegak hukum ya di dalam, dia bertindak aktif lah gitu, nggak usah nunggu laporan juga gitu ya kan. Dan banyak peristiwa, kemarin juga kita dengar ada kepala desa yang membuat deklarasi untuk mendukung 02 misalnya, itu kan udah terang-terangan. Dan kita nggak melihat misalnya ke Departemen Dalam Negeri mengambil satu tindakan yang serius gitu. Jadi menurut saya ini cukup sistematik gitu. Tapi jangan lupa gitu, yang lain-lain kita ini dan juga rakyat ini kan ngelihat gitu. Jadi jangan memancing juga kemudian, ini yang saya khawatir bahwa ini masyarakat jadi marah gitu. Itu yang saya khawatir. Baik, itu aja. Oke, kita ke Pak Faisal. Pak Faisal, dengan melihat adanya banyaknya laporan dugaan pelanggaran, apakah masih bisa dikatakan penyelenggaraan pemilu 2024 masih berjalan normal, Pak Faisal? Ya, kalau merujuk kepada banyak keluhan itu sudah menegaskan bahwa pertama, penyelenggara pemilu sudah bangkrut. Kemudian ruang demokrasi yang namanya pemilu ini bukan hanya dikeluhkan oleh para tim sukses, tapi di luar sana, di berbagai media sosial, melihat pertunjukan kekuasaan yang sangat ugal-ugalan, tidak punya political will, dan banyaknya oknum-oknum aparat terlibat, dan kekacauan sistem, dan lembaga pengawasan pemilu nyaris menjadi seolah-olah bagian dari kepentingan kecurangan itu sendiri. Oleh sebab itu dalam kajian yang lebih fokus untuk bagaimana mengamankan jutaan hak rakyat dalam kedaulatan politiknya, muncul kan istilah pemakzulan terhadap Jokowi. Karena sudah semakin mengerucut bahwa sumber kerusakan kecurangan itu dilakukan secara telanjang, secara terang-terangan, dengan memamerkan keperkasaan dinasti politik yang dimotori oleh Jokowi dan keluarganya. Jadi ini baru pertama kali satu perbincangan tentang ancaman kecurangan pemilu yang sebenarnya mengerucut pada 5 orang saja, yaitu Jokowi, istrinya, anaknya, iya kan, sama adik iparnya. Bahkan sebelum pemilu itu digelar, itu sudah kecurangan meruntuhkan Mahkamah Konstitusi. Dan Presiden seolah-olah berdiri sebagai pemandu organisasi negara secara terselubung ingin memenangkan salah satu kandidat, yaitu Prabowo. Itu fakta. Sebelum membedah lebih mendalam mengenai pemakzulan, kita akan kembali lanjutkan mengenai dugaan pelanggaran, dugaan kecurangan ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Mas Kodari, kita lihat bagaimana kemudian kubu 01 dan juga kubu 03 sama-sama kompak melaporkan berbagai macam dugaan pelanggaran ataupun kecurangan seperti itu. Menurut Anda kenapa sampai ada fenomena seperti itu? Saya kira dalam setiap kontestasi pasti ada laporan-laporan ya, dan biasanya dari semua kandidat, dari semua calon. Dan tapi untungnya bersamaan nih, Mas Kodari. Iya, tapi dari kubu 02 juga kemarin kan ada keluhan-keluhan mengenai misalnya pengaruh dari PJ Bupati, lalu ada surat beredar mengenai arahan dari Kabinda dan seterusnya. Jadi saya kira ini nanti gantian aja. Ya namanya pertandingan sepak bola itu kan nggak linear. Ya tiap tim itu pasti ada tackle-tackle dan seterusnya. Dan saya kira sih sebetulnya... Anda merasa ini bagian dari strategi, Mas Kodari, atau seperti apa? Iya, mungkin bagian dari strategi. Bisa jadi bagian dari strategi. Yang penting kan itu kan sebetulnya dalam koridor ya. Yang penting tidak melanggar hukum. Dan sebetulnya begini, tadi saya nyambung dengan Bang Faisal ya. Bang Faisal ini mengatakan ini ada peran Pak Jokowi yang membuat pertarungan menjadi tidak adil dan seterusnya. Menurut saya sih sebetulnya kita ini bukan kali ini aja Pilpres. Tahun 2004 ada petahana namanya Ibu Megawati. Penantangnya namanya SBY. Ya mungkin situasinya keluhan-keluhan dari Pak SBY sama aja tapi itu menang gitu. Kemudian tahun 2009 Pak Jokowi petahana dan calonnya adalah dirinya sendiri begitu. Dan akhirnya Pak SBY menang. Tetapi tahun 2009 saya bisa katakan walaupun waktu itu disebut ada yang namanya kecurangan segala macam dan seterusnya, tetapi saya dari survei udah lihat kok jauh-jauh hari bahwa memang masyarakat itu arah dukungannya kepada Pak SBY waktu itu. Bahkan Partai Demokrat pun
sebetulnya tren kenaikannya malah kalau saya udah lihat dari 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya yang disebut kecurangan itu memang ya akhirnya harus dibuktikan ya dalam proses-proses yang sudah disediakan oleh undang-undang. Tahun 2014 Pak SBY punya besan maju sebagai calon wakil presiden, namanya Hatta Rajasa. Soal kemudian Pak Hatta belum menang ya mungkin waktu itu karena popularitas Pak SBY-nya tidak begitu tinggi kan begitu. 2019 saya kira Pak Rambun dan teman-teman juga berada dengan Pak Jokowi kan, relawan Pak Jokowi kan Bapak kan, ya calonnya Pak Jokowi ya presidennya ya Pak Jokowi juga gitu loh. Kenapa sekarang jadi berbeda? Menurut saya sih biasa aja. Nadanya Bang Kodari kan sama dengan nadanya teman-teman 02. Ya kalau memang argumentasinya seperti itu kenapa? Apa salahnya? Nadanya sama bahwa kalau ada kecurangan silakan saja dilaporkan. Ya memang begitu prosedurnya. Terus mau bagaimana? Persoalannya terus mau bagaimana? Prosedurnya kan pertanyaannya adalah ketika kita melaporkan, kemudian prosesnya tidak memberikan keadilan, itu yang jadi persoalan bagi kita. Itu kan sebetulnya ketika kita nih ada nih 30 misalnya, ini 50. Kita ingin sebenarnya menguji Bawaslu ini. Kami khawatir sebetulnya karena misalnya merasa kalaupun dilaporkan juga tidak akan diproses, tidak akan ada. Saya bisa secara logik misalnya, contoh yang tadi misalnya yang kita dengarkan misalnya ya bahwa ada upaya kepala desa diintervensi kemudian menggunakan dana desa gitu ya. Kalau kami misalnya itu ditujukan ke 01, saya akan proses itu. Tapi kita kan tidak melihat apakah 02 mau proses itu. Begini Bang Pipin, jadi sebetulnya itu, ini yang menjadi di tingkat persoalan nasional ya, belum pernah berkuasa ya. Saya selesaikan dulu. Jadi Bang Kodari kan saya khawatir ada petahananya bahwa kan? karena saat ini 02 didukung oleh kekuasaan, maka semuanya itu seakan-akan sudah disetting sehingga siapapun yang melaporkan tidak diproses. Itu yang kita khawatirkan. Makanya penting yang kita inginkan adalah bagaimana Pilpres ini punya legitimasi. Saya tambahkan punya keabsahan, legalitasnya jelas, siapapun yang menang. Kalau tidak ada kecurangan, semua Bawaslu maka kita adalah hasil dan proses seleksi dari DPR. Jadi semua kecurangan ini tidak diproses. Itu di sana. Kalau nggak diproses, salah dari anggota KPU yang Anda pilih dong. Oke, kita tanyakan tanggapan dari Mas Adi Praetno. Silakan. Ya sebenarnya bicara tentang kecurangan dalam pemilu itu tidak pernah dikenal dalam undang-undang. Yang ada itu disebut sebagai pelanggaran dalam pemilu. Banyak kok pelanggaran, tapi kan kita punya problem yang cukup serius sebenarnya untuk mengungkap pelanggaran ataupun kecurangan. Karena aturannya cukup administratif dan cukup jelimet. Misalnya kalau ada indikasi-indikasi kecurangan lewat dari 7 hari itu tidak bisa diproses oleh Bawaslu, itu fix dan sem. Dan yang kedua harus ada yang melaporkan secara pasti siapa yang dilaporkan, bukti-buktinya harus disertakan. Nah kan banyak orang yang sebenarnya melihat ada potensi-potensi kecurangan dan bahkan masuk kategori kecurangan nggak mau melaporkan, Rara. Kenapa? Takut ada serangan balik karena itu dianggap satu fitnah, dianggap hoax, yang kedua dianggap sebagai karakter assassination. Kalau mau jujur sebenarnya perusakan atribut-atribut kampanye itu masuk dalam pelanggaran pidana. Kemudian misalnya dalam undang-undang pemilu juga disebutkan dilarang menghina seseorang. Kalau ada pasangan capres tertentu dianggap dihina, itu juga masuk delik dalam aduan pidana. Tapi problemnya ini bisa dilakukan atau tidak. Ini bisa dibuktikan atau tidak sebagai sebuah tindakan. Atau termasuk misalnya bagi-bagi sembako. Itu kan masuk dalam politik uang. Tapi siapa yang berani mengungkap dan membuktikan bahwa itu bagian dari politik uang? Karena ketentuan politik uang itu adalah memberikan sesuatu baik barang ataupun uang untuk mempengaruhi pemilih. Kalau ngasih uang dan barang ingin masuk surga itu bukan politik uang. Itu kita ke Mbak Francine terlebih dahulu untuk menanyakan tanggapannya. Mbak Francine silakan komentarnya. Tadi terkait dengan bansos ya. Kalau terkait dengan bansos tadi kan ya ini adalah program pemerintah. Dan kalau misalnya tadi ya kembali lagi kita, kalau memang misalnya dirasakan ada dugaan pelanggaran ya silakan saja dilaporkan, dibuktikan. Kalau kebetulan memang itu dibaginya dekat spanduk atau APK paslon tertentu, bisa jadi mungkin itu angle pengambilan. Karena kan biasanya nih APK itu kan pasti banyak dari beberapa paslon ya. Kita tidak bisa pungkiri itu. Janganlah ini dipolitisasi. Gitu. Jangan dijadikan sebagai isu-isu yang diduga untuk mendiskreditkan
paslon-paslon tertentu, apalagi dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi ya. Kita harus lihat dong kapasitas beliau di situ sebagai apa, gitu kan? Kapasitas beliau di situ kan mewakili pemerintah membagikan bansos, tidak untuk mengkampanyekan paslon tertentu. Oke, baik, Bang. Statusnya Pak Jokowi itu adalah ayahnya Gibran, ya. Beliau ada presiden, mendukung Prabowo dan Gibran. Kemudian di acara itu, saya bayangkan ya, kalau negara ini dikelola dengan baik, kalau ingin memastikan bahwa bansos itu disalurkan sesuai dengan benar, ya, maka harusnya SOP-nya jelas dong. Bansos itu harus netral, tidak boleh untuk politisasi. Maka tidak boleh ada pembagian di atributnya salah satu capres. Tapi di situ memang ada Prabowo Gibran. Nah, saya selalu ingat katakan 02 itu selalu mengatakan silahkan laporkan. Kami saat ini tidak melihat kira-kira laporan kami itu diproses atau tidak. Nah, inilah ujian bagi Bawaslu dan para penegak hukum. Prosesnya kita bisa lihat aja faktanya di lapangan, proses-proses yang dilakukan oleh Bawaslu, termasuk ketika Mas Gibran pun juga kan dipanggil oleh Bawaslu. Tidak ada satupun yang kami pastikan bahwa kami ini taat dan patuh pada proses hukum. Dan hasilnya termasuk adalah, Mas Gibran pun juga menghadiri undangan Bawaslu untuk diperiksa, dihadiri. Hasilnya adalah? Ya kan? Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan, justru yang menjadi lucu adalah kalau Bawaslu di tingkat pusat sudah menyatakan tidak ditemukan adanya dugaan tindak pelanggaran pemilu, gitu. Kemudian ada Bawaslu di tingkat bawahnya, tiba-tiba memanggil, justru itu menjadi pertanyaan, gitu loh. Apa ini dasarnya? Oke, Mbak Frenzy, Bang Rambun tanggapannya gini. Kalau kita mau bicara hal yang sama, kita bisa aja bilang ini dipolitisasi nih. Pasti ada gantian, Mbak. Bawaslu. Oke, Mbak Frenzy, kita berikan kesempatan Bang Rambun untuk memberikan pendapatnya. Jadi kalau menurut saya pelaporan-pelaporan itu kita lakukan dan kita tahu bahwa itu sebenarnya salah satu proses, ya, kita harus ikutin itu semua. Bahwa kita sendiri yang melaporkan kadang-kadang menghadapi kesulitan karena ada banyak gitu persyaratannya, apalagi juga jangka waktunya juga cukup pendek. Jadi kita juga nggak naif mengatakan bahwa kita rely semuanya pada itu. Tapi ini kan juga ada soal yang lebih penting. Yang lebih penting itu ini adalah soal etika. Tadi Mas Kodari bilang ini salah satu strategi kita ngelapor. Ngapain itu bagian dari strategi kita? Kita ngabisin umur. Waktu kita habis. Kita nggak pernah merasa perlu untuk melakukan itu kalau tidak ada alasannya. Ya. Tapi juga jangan semuanya diredusir bahwa ini adalah sebuah soal prosedur tanpa kita melihat esensinya. Ya kan? Ya tadi sudah disampaikan. Presiden ini presiden memang, tapi dia anaknya jadi cawapres. Itu nggak bisa kita abaikan. Kenapa itu jadi soal, Bang Ram? Jadi soal. Jadi saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan dulu. Nah, persoalannya juga yang kita khawatirkan. Ini terus terang kita mengkhawatirkan bahwa apa yang orang kan juga melihat. Orang juga merasa ada ketidakadilan di masyarakat. Ya bukan hanya kita loh. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi orang nggak percaya pada pemilu ini. Itu yang paling bahaya. Dan menurut kami, memang ini nggak bisa dilawan hanya dengan prosedur. Ini harus dilawan dengan sebuah gerakan, sebuah gerakan demokrasi. Baik. Ini memang 1 bulan jelang pencoblosan pilpres, politik semakin dinamis. Salah satunya juga adalah mengenai keluarnya Marwarar Sirait nih dari PDIP. Apakah PDIP merasa ini upaya penggebosan dan juga ada gerakan ataupun manuver dari petisi 100 yang meminta adanya pemakzulan. Nah, kita akan bahas mengenai 2 hal ini, tapi kita ikuti headline news berikut ini terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Sebenarnya kalau pemimpin itu mampu menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia, pemimpin bersikap adil, pemimpin menggunakan kekuasaan dengan sebaik-baiknya, pemimpin menyadari bahwa kekuasaan itu sementara karena diperoleh melalui dukungan seluruh rakyat Indonesia, gerakan itu nggak perlu. Isu impeachment, pemakzulan, udahlah nggak usah dianggap serius, nanti hilang dengan sendirinya, ya kan? Tapi ini untuk nakut-nakuti ya boleh-boleh aja, untuk mengekspresikan
ya kan, kekecewaan. Jadi mekanisme yang ada itu sangat jelas mengatur mengenai pemakzulan dengan syarat yang sangat ketat. Jadi kalau di luar itu adalah tindakan inkonstitusional. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya langsung ke Bang Rambut. 1 bulan jelang Pilpres ini kan politik semakin dinamis. Salah satunya adalah dengan keluarnya Marwarar Sirait dari PDIP. Nah, Anda menilai apakah ada upaya penggembosan suara PDIP dalam Pilpres ataupun pemilu 2024 untuk kali ini? Kalau itu mungkin saya nggak bisa jawab karena ini soal internal PDIP ya. Gitu. Apapun alasannya Marwarar untuk keluar ya. Itu kita nggak, menurut kami sih, kalau kita saya sebagai anggota TPN ya, itu bukan wilayah kami gitu, itu urusannya PDIP. Apakah itu merupakan upaya penggembosan? Ya bisa iya, bisa tidak. Tapi tentunya tindakan itu memang negatif gitu. Tapi saya rasa negatif adalah mengembosi suara Ganjar juga menurut Anda seperti itu atau bagaimana? Ya kalau secara politik kan interpretasinya bisa begitu gitu. Apakah itu hasilnya seperti itu belum tentu gitu ya kan. Artinya mungkin nggak ada sama sekali, itu tindak suatu peristiwa yang remeh aja gitu ya kan. Kita juga nggak nganggep terlalu serius gitu ya. Kalau kita di TPN nggak ada nganggep itu sesuatu yang serius gitu. Dan itu juga wilayahnya partai ya, PDIP. Jadi itu memang harus ditangani oleh PDIP sendiri. Tapi saya juga mau melihat ya bagaimana reaksi orang tentang pemakzulan dan tadi disampaikan oleh Mas Hasto ya. Menurut saya jangan dianggap remeh. Yang ngomong itu bukan dari 01 atau 03. Ini yang ngomong ini tokoh-tokoh bangsa. Orang seperti Saiful Mujani, yang orang yang profesional, yang menurut saya orang yang cukup menahan diri, bicara seperti itu. Jadi menurut saya jangan dianggap ini bukan hanya ini beyond elektoral loh. Jadi menurut saya berharap, saya kalau soal 02 kita lagi bertarung gitu ya. Tapi saya sebenarnya berharap kepada pimpinan bangsa ini, Pak Jokowi. Pak Jokowi tahan diri, Pak Jokowi. Saya ini 10 tahun bersama-sama dia, lebih dari 10 tahun. Saya tahu betul dia. Kenapa kita tidak dengan Pak Jokowi sekarang? Gitu. Pilihan kita adalah pilihan rasional. Jadi jangan anggap enteng kita kemudian berdiam diri, gitu. Dan sebagian besar yang namanya pendukung Pak Jokowi itu di tempat saya tahu karena saya orang dalam, gitu. Jadi menurut saya bahwa jangan dianggap enteng. Kita bukan hanya khawatir terhadap kita menang atau kalah, tapi ini soal stabilitas negara ini gitu. Ini yang saya khawatirin. Dan menurut saya kita harus serius, jangan anggap enteng. Mas Kodari tanggapannya. Soal Bang Ara, menurut saya Bang Ara yang digembosin oleh Mas Ganjar ya. Buktinya waktu Mas Ara menyelenggarakan kampanye buat Mas Ganjar, lalu kemudian fotonya di take down dari Instagramnya Mas Ganjar. Jadi saya kira itu justru Mas Ara yang digembosin oleh Mas Ganjar. Dan ya nanti dilihat saja bagaimana dampak dari seorang Ara keluar dari PDI Perjuangan dan implikasi selanjutnya ya. Balik lagi, tapi itu kan wilayahnya PDI Perjuangan ya. Tapi kan ada kalimat kemudian Marwarar sendiri mengatakan saya memilih mengikuti langkah Pak Jokowi. Ini indikasi apa? Ya indikasi bahwa ya ke depan dia akan kampanye buat Prabowo Gibran. Karena menurut Bang Ara bahwa dukungan atau calon yang cocok dengan Pak Jokowi itu adalah Prabowo dan Gibran. Gitu. Nah soal kemudian masyarakat ada gagasan pemakzulan segala macam, menurut saya sih sah-sah saja, bebas-bebas saja. Sebelum masuk ke topik pemakzulan, kita akan tanyakan dulu tanggapan dari Mbak Francine mengenai kemungkinan apakah memang seorang Marwarar Sirait nantinya akan bergabung ke TKN, Mbak Francine? Kami menghormati apapun keputusan Bang Ara nantinya. Kalau misalnya memang sejalan dengan ikut Pak Jokowi, kemudian merasa nyaman dan aman dengan bergabung dengan TKN Prabowo Gibran, tentu kami akan menyambut dengan senang hati. Kita kembali ke Mas Faisal. Mas Faisal, berlebihankah jika kemudian ada persepsi ataupun mungkin asumsi dari publik bahwa Marwarar kemudian keluar dari PDIP diduga tidak lepas dari cawe-cawe seorang Jokowi? Saya sebenarnya nggak mau tanggapi soal personal seperti itu. Karena di satu diskusi yang memperbincangkan nasib bangsa soal kecurangan, kemudian masuk personal, yang menurut saya dia kembali ke bakul sampah demokrasi saja. Karena daya panggil berangkas politik kekuasaan. Yang nggak usah dibahas. Kita fokus tema. Sebenarnya ada satu masalah yang sangat mendasar di dalam pemahaman kita soal kecurangan. Pilihan terminologi ini menurut saya ini satu penipuan besar. Dan ini banyak artikel-artikel saya
mengkaji tentang sistem dan perilaku politik. Menurut saya kenapa kecurangan itu bisa berjalan mulus, dibiarkan oleh penguasa, karena dia lemah dari sisi pembahasaan. Kalau ditempatkan bukan kecurangan, tapi mencuri kedaulatan politik rakyat, maka orang akan terbangun dalam ruang kesadaran bahwa perilaku mencuri itu adalah tindakan yang sangat-sangat jahat. Baik. Jadi kalau menurut saya, kalau semua partai politik atau semua pihak di forum ini kita sepakat, bukan kecurangan, tapi mencuri hak kedaulatan politik rakyat, maka kemudian kita bertanya, tujuan demokrasi ini untuk membangun ruang para pencuri atau ruang peradaban kemanusiaan sesuai tujuan negara. Apakah ini kaitannya dengan gerakan petisi 100 untuk kemudian ada upaya Saya akan mau ke pemakzulan? situ karena ini kan diskusi berputar-putar memposisikan saya seolah penonton di panggung ini. Ini curang sebenarnya. Mencuri waktu saya. Kalau bicara Marwan, Anda kasih waktu. Silakan. Jadi sebenarnya harus ada keberanian mendeklarasikan sikap politik kita bahwa kekuasaan Jokowi telah memandu satu praktek politik mencuri kedaulatan politik rakyat di depan mata. Apa buktinya kan? Kalau saya mengeluarkan kalimat itu, saya merujuk ke Tempo, media representasi nasional, ke Metro TV yang berkali-kali mengatakan dinasti politik sumber perusakan demokrasi. Kalau itu sumber perusakan demokrasi, maka pelakunya adalah penjahat. Penjahat demokrasi. Saya mau ingatkan buat semua pihak, kalau laju kecurangan ini dipandu oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan dengan keluarga intinya dibiarkan, maka sebenarnya kita menuju kepada ancaman disintegrasi bangsa. Kenapa? Karena kalau kekuasaan sudah ikut campur dalam ruang demokrasi, maka suara-suara kecil di luar Pulau Jawa yang sekarang paling resah, sudah suaranya kecil dicuri lagi. Baik. Misal apa yang terjadi di Medan. Salah satu lingkaran kekuasaan secara terang-terangan, Bobi mengatakan, saya bertanggung jawab keterlibatan ASN. Menurut saya ini pernyataan-pernyataan yang brengsek dan jauh dari peradaban demokrasi dan kultur budaya bangsa Indonesia. Silakan tanggapannya Mas Pipin atau Bang Rambut. Jadi rubah dulu itu terminologi, mencuri hak kedaulatan politik rakyat supaya rakyat sadar yang kita perbincangkan adalah sesuatu yang serius. Ya, lebih dalam lah. Lebih dalam. Ya, artinya kalau dilihat dari apa yang tadi saya setuju. Artinya ini ancamannya seperti ini sebenarnya beyond daripada menang atau kalah. Jadi yang justru saya khawatir adalah yang kita khawatirkan adalah ketika itu yang didukung kemudian dianggap curang, perlawanannya luar biasa. Jangan lupa Pak Jokowi ini belum konsolidasi politiknya juga nggak terlalu besar. Makanya yang kejadian ini kelihatan banget joroknya. Jadi kalau orang yang canggih nih, kalau kita main politik lah ya, ini jorok banget. Semuanya kelihatan dan memang teknologi dan segala macam orang merasa pamer ada di sosial media seperti para kepala desa sambil ngomong beramai-ramai seperti memuat sumpah secara terang-terangan. Ini kan sebuah bukti-bukti bahwa dan orang melihat dengan mata telanjang gitu loh. Dan ini menurut saya kita harus concern. Ini bukan ya soal menang itu soal konsentrasi kita di dalam Pilpres, tapi jangan lupa ini di luar itu semua dan kita pantas untuk khawatir dan kita harus beramai-ramai berteriak kepada pemimpin nasional untuk mengatakan stop. Baik. Saya ada 3 hal, Rara. Pertama, memang bicara tentang kecurangan itu semacam kita bicara tentang hantu. Hantu itu diyakini ada tapi dibuktikannya agak rumit. Karena memang ada problem yang saya sebut soal prosedural yang saya kira memang jelimet sejak adanya pemilu yang dilaksanakan secara langsung. Yang kedua, indikasi-indikasi kecurangan kan ini dirasakan. Ada sesuatu yang dianggap transparan, telanjang dan itu dianggap melanggar. Kan itu yang sebenarnya disampaikan oleh nomor 1, nomor 3 yang saya kira eksposur politiknya selalu mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang tidak fair, tidak adil, bagi-bagi sembako, bagi-bagi susu, hal-hal yang sifatnya gratis yang jelas-jelas tujuannya adalah untuk memobilisasi dukungan politik. Kalau itu kemudian dibuktikan di Bawaslu agak rumit karena tidak ada delik yang bisa membuktikan itu sebagai sebuah pelanggaran. Tapi bahwa gerakan-gerakan itu sebagai upaya untuk menggerakkan dukungan ke paslon tertentu, iya, kan itu common sense. Inilah yang kemudian melahirkan apa yang disebut nomor 3.
orang-orang seperti Bang Faisal ini muncul di mana-mana, speak up bahwa ini indikasi kecurangannya sudah tidak bisa ditolerir. Maka muncul ada isu wacana soal itu sebagai bentuk kekecewaan. Betul, ini soal distrust aja yang kemudian muncul di kalangan aktivis, di kalangan kelompok civil society soal bagaimana kecurangan ini melampaui batas-batas prosedural. Bahwa bernegara, bahwa pemilu, bahwa demokrasi ada sesuatu yang disebut dengan habit politik, ada civic cultures yang di situ harus dijaga. Kalau di negara-negara lain mungkin presiden mendukung kandidat yang satu partai, yang seiman secara politik, nggak ada soal. Misalnya Obama mendukung Hillary, nggak ada soal. Tapi di kita itu dianggap haram gitu loh. Kan itu yang dianggap kemudian menurut banyak orang. Janganlah Pak Presiden itu cawe-cawe, janganlah Pak Presiden itu terlampau jauh misalnya dalam urusan politik elektoral. Inilah yang saya kira soal kultur politik berbeda, di mana kekuasaan, di mana penguasa itu seakan-akan tidak boleh terjun dalam dunia politik secara langsung. Berdirilah di banyak kaki, jangan hanya berdiri di satu kaki. Padahal secara personal bagi saya presiden punya preferensi politik dan itu sah secara politik. Yang nggak boleh menggunakan instrumen dan kekuasaan-kekuasaan politik. Kan itu saja rambu-rambunya. Kalau saya melihat ya, memang politik dinasti yang dilakukan terakhir ya, kasus MK ini kan, MK kemarin itu membukakan mata kita. Dan saya bersyukur ya banyak para pengamat seperti Bang Faisal, kemudian Prof. Ikrar, Nusa Bakti, Pak Jimli dan sebagainya memilih untuk tidak berpihak kepada salah satu calon. Menurut saya ini ada kemajuan demokrasi bagi kita. Mereka menempatkan diri berada di tengah untuk mengawal bagaimana supaya penegak hukum, penyelenggara, Bawaslu itu bisa fair play. Sehingga mereka mengatakan kalau ada kecurangan, maka pihak ini, para tokoh ini memang kita harapkan mereka lebih bersuara, lebih kencang. Jadi sebetulnya tadi ada sampai, menurut saya sampai ke pemakjulan pendapat pribadi saya, kok sejauh itu ya menurut saya. Tetapi mungkin dari pandangan mereka menganggap bahwa ini memang sudah susah untuk diselesaikan dengan cara baik-baik. Tetapi bagi kami, ini ada proses di mana pemilu kita ingin secara konstitusional kita diberikan kesempatan agar lapangan ini datar, bukan miring. Dengan cara apa? Kita berharap semuanya bisa melaksanakan dengan baik. Tidak ada upaya pengerahan sumber daya negara untuk mendukung salah satu calon. Tidak ada upaya Bawaslu untuk berpihak kepada satu calon, mengatakan bahwa silakan diproses, tetapi prosesnya tidak sampai melahirkan keadilan di antara yang lain. Saya kira disitulah nanti menjadi tantangan bagi kita. Akhirnya saya tentu berharap, mudah-mudahan tadi wacana yang disampaikan, saya kira bisa jadi, saya tentu berharap ya, meskipun dari PKS, kami ingin pemerintahan Jokowi ini husnul khotimah, pemerintahan yang baik. Meskipun kami oposisi selama 10 tahun ya. Kenapa? Karena kalau terjadi sampai chaos bentoran, maka yang dirugikan kita. Jangan sampai begini Mbak, saya ingin katakan begitu. 2019 ya, gontok-gontokan antara pendukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sampai ada yang meninggal. Tapi akhirnya apa? Tahu yang didukungnya juga berpindah haluan. Jadi saya kira berikan kesempatan kepada jernih. Mas Kodari untuk memberikan komentarnya. Silakan. Ya, saya nggak menafikan bahwa yang namanya kecurangan itu bisa terjadi ya. Paling tidak dalam konteks pilkada kan ada yang diproses oleh Bawaslu misalnya. Kemudian di dalam proses di MK misalnya ada yang dibatalkan kemenangannya. Jadi itu bisa saja terjadi. Tetapi ya semuanya kan kembali kepada proses yang sudah disediakan oleh undang-undang dan aturan yang ada. Itu pasti ke sana. Kita kan hidup bernegara, ada aturannya. Kalau nggak kita pakai aturan mau pakai apa lagi? Masalah nasional disederhanakan. Loh, iya, Anda mau pakai proses apa kalau nggak pakai undang-undang? Itu namanya anarki gitu. Nah, yang kedua, sebentar. Saya dikasih kesempatan oleh Bawaslu KPU kita. Jadi gini, kalau bicara pemakzulan, pasti pertama-tama kita bicara proses ya. Prosesnya sudah disediakan, pertama ke DPR. Jadi beliau ini kan salah ya datangnya ke Menko Polhukam. Jadi saya nanti ke DPR nanti kalau memang sepakat ada pelanggaran dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kalau menyetujui dibawa kepada MPR. Jadi menurut saya dari proses itu saja ada problem pemahaman prosedural dari Bang Faisal dan kawan-kawan mengenai soal pemakzulan ini. Yang kedua yang lebih parah lagi adalah Bang Faisal dan kawan-kawan ini tidak paham tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Syarat pemakzulan, syarat revolusi itu ada di masyarakat.
Pada hari ini tingkat kepercayaan kepada presiden sangat tinggi, 80%, sedikit di bawah TNI. Yang kedua, tingkat kepuasan masyarakat juga sangat tinggi. Nggak ada cerita bahwa gerakan semacam ini akan didukung oleh masyarakat gitu loh. Jadi ini semua pikiran-pikiran kecil ya, yang kemudian mengapung dan asik sendiri. Istilahnya revolusi dalam secangkir kopi, itu dia. Mas Faisal, ringkas saja sebelum ada jeda, silakan. Saya tunggu jeda aja karena dia 5 menit. Baik, pemirsa, kita akan tunggu tanggapan dari Mas Faisal, tapi kita ikut jeda berikut terlebih dahulu. Dipersembahkan oleh Ya pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Faisal, silakan tanggapan dari Mas Kodari tadi. Ya, ada satu angle yang tidak dibicarakan secara serius di forum ini. Sebenarnya ada satu instrumen kejahatan yang namanya lembaga survei. Yang sejak awal mereka kampanyekan untuk memanipulasi rakyat dengan melegitimasi bahwa seolah-olah Jokowi itu 70% unggul. Ini dampaknya sekarang terasa. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan satu orang yang didukung oleh kekuatan rakyat, sehingga kritik publik terhadap kepala negara dianggap Anda berhadapan dengan keinginan rakyat banyak. Argumentasi ini menurut saya harus dihentikan karena ini satu kejahatan untuk memuluskan praktek pemilu curang. Kedua, saya mau menambahkan begini, harus ada keberanian masuk ke ruang negara, partai-partai politik dalam mekanisme misal di DPR. Untuk mengundang presiden, menanyakan lewat jalur konstitusi yang tersedia. Baik. Jadi tidak perbincangan di luar publik, tapi saya berharap partai-partai politik baik semua kubu. Kalau memang demokrasi ini mau untuk membangun peradaban, bikin undangan di parlemen, presiden diminta. Apakah masih mau cawe-cawe dan menghancurkan kehidupan kebersamaan anak bangsa? Atau kita punya political will untuk menangkan semua pihak? Jadi Bung Hodori soal pemakzulan tadi satu menit aja. Kan dia 5 menit. Saya mau ingatkan Anda, tidak ada solusi lain untuk mencegah laju kekuasaan yang ugal-ugalan. Pemakzulan itu hak rakyat. Anda tidak bisa tangkis dengan data survei yang bohong-bohong, tidak bisa dengan argumentasi akal pendek, dan Anda kembali ke habitat Anda, promosi aja kekuasaan tanpa perlu mengotak-atik kesadaran kolektif rakyat untuk menyadarkan kekuasaan, berhenti melakukan pencurian hak kedaulatan politik. Kita masuk ke closing statement, kita akan ke Mbak Francine. Mungkin ini pertanyaannya sama untuk Mbak Francine, Bang Rambun dan juga Mas Pipin. Bagaimana kemudian paslon ini harus berkomitmen untuk menang tanpa melalui jalan curang? Mbak Francine, silakan tanggapannya. Ya, kalau kami dari awal kan tentu kami sudah menegaskan ya bahwa secara proses juga kami patuh dan taat pada hukum. Lalu juga di dalam kampanye-kampanye kami atau upaya-upaya kami untuk memenangkan suara rakyat, kami selalu menekankan bahwa kita terus mengupayakan pemilu yang damai, sejuk, riang gembira, tidak pakai fitnah, tidak pakai ujaran kebencian. Kalau misalnya difitnah pun juga tidak usah dibalas fitnah. Kalau misalnya kayak tadi ada dugaan-dugaan pelanggaran, ya silakan saja diikuti proses hukumnya, laporkan, lengkapi bukti-buktinya, fakta-faktanya yang akurat, bukan berdasarkan asumsi-asumsi, apalagi yang sudah asumsi-asumsi yang dipolitisir. Nah, jangan sampai juga pemilu ini merusak hubungan, terjadi keributan lah, entah keluarga atau teman gitu. Nah, lagi-lagi kami merasa di 02 ini, Mas Prabowo dan Mas Gibran ini justru yang paling banyak dapat serangan. Mungkin ini karena efek dari elektabilitasnya Mas Prabowo dan Mas Gibran yang selalu unggul melejit di tingkat pertama, bahkan yang akhir-akhir ini hasil surveinya juga sudah di atas 50%. Tentu ini mencerminkan kepercayaan publik yang sangat besar pada pasangan ini dan mudah-mudahan menang di pemilu. Baik, pertanyaan sama tanggapannya kepada Bang Rambun dan juga Mas Pipin. Saya duluan ya. Jadi pertama, menurut saya soal kecurangan, soal prosedur hukum kita akan lakukan. Tapi tadi seperti disampaikan oleh Mas Adi ya, bahwa ini kan kita ini bukan sekedar ada, tapi pembuktiannya susah karena secara prosedur. Ini kayak kita ngelawan hantu gitu. Dan saya berharap hantu-hantunya ini menahan diri, ya kan? Koordinator hantunya. Iya kan? Dan itu ada di kekuasaan biasanya. Dan itu saya rasa sekarang. Yang kedua,
tadi ada dari Frau Expansion, kita nggak menyerang 02. Kita menyerang kekuasaan yang sekarang memanipulasi dan mencoba untuk memang berpihak gitu. Jadi kalau memang benar, nggak khawatir, bilang sama Pak Jokowi, ini 02 nih, Gibran, Prabowo, bilang sama Pak Jokowi, kita nggak perlu Anda bantu, biar kita berjuang sendiri, sportif. Kalau begitu kita angkat topi, gitu. Jadi maksud saya itu, dan yang ketiga saya rasa untuk dari kita sendiri, kita nggak pingin dan untuk melakukan itu. Karena menurut saya ada hal yang kita pertaruhkan lebih besar. Dan menurut saya kecurangan tidak akan memberikan legitimasi kekuasaan yang ajak, itu aja. Mas Pipin, ringkas. Ya, menang kalah sudah biasa ya. Selama kemenangan itu tanpa dengan kecurangan, kita akan terbuka bagi siapapun. Tetapi ketika ada pihak-pihak yang merasa bahwa mungkin sekarang elektabilitasnya tinggi dan sebagainya, come on, kalau itu tidak didasari oleh kecurangan, silahkan. Kami sangat berharap ya, dengan saat ini kami merogoh dari mulai elektabilitas Pak Anies kecil, saat ini tingkatnya tinggi ya. Kami katakan bahwa itu jerih payah dari semua relawan. Tanpa menggunakan alat kekuasaan, fasilitas negara, program negara, tetapi memang gelombang perubahan ini saat ini kita rasakan masyarakat, meskipun ada bansos, tetapi mereka melihat bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah yang membawa perubahan. Karena mereka sebetulnya tidak menghendaki bansos, yang mereka kehendaki adalah lapangan pekerjaan, sembako murah, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis bagi semua. Saya kira itulah yang kita harapkan. Kita harapkan memang semua paslon berkomitmen untuk menang tanpa melalui jalan curang, agar pilpres yang jujur dan adil tentu dapat terwujud seperti itu ya. Terima kasih Bapak-Bapak yang telah hadir langsung di studio Metro TV dan juga Mbak Francine yang telah bergabung dari Zoom. Dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam kontroversi untuk kali ini. Saya Fitri Megantara mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.